Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Puspanindi, NIM H10511818075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Waktu Nyata, yaitu presentasi ide mengenai sistem monitoring dan pengendalian kandang ayam otomatis berbasis Internet of Things. Ternak ayam merupakan bisnis yang berkembang pesat dengan permintaan tinggi, khususnya di Indonesia. Namun sayangnya, pertumbuhan bisnis peternakan ayam di Indonesia belum disertai dengan efisiensi manajemen pengolahan peternakan ayam yang baik. Untuk menghasilkan sistem yang dapat manajemen pengolahan peternakan ayam dengan lebih efisien, maka timbul sebuah gagasan untuk membuat sebuah sistem yang dapat memonitoring dan mengendalikan kandang ayam secara otomatis. Penerapan Internet of Things pada peternakan ayam dapat diimplementasikan untuk melakukan monitoring dan pengendalian kondisi peternakan ayam secara real-time dan otomatis melalui internet. Yang pertama ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh suhu, kelembaban, dan kadar amonia terhadap kinerja sistem monitoring dan pengendalian kandang ayam otomatis berbasis Internet of Things. Yang kedua adalah bagaimana cara peternakan ayam dapat memonitoring dan mengendalikan kondisi dalam kandang ayam menggunakan smartphone. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh suhu, kelembaban, dan kadar amonia terhadap kinerja sistem monitoring dan pengendalian kandang ayam otomatis berbasis Internet of Things. Dan yang kedua yaitu untuk membantu peternakan ayam memonitoring dan mengendalikan kondisi dalam kandang ayam menggunakan smartphone. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah untuk membantu para peternak ayam broiler untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan pemantauan dan kontrol terhadap kondisi dalam kandang ayam. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan keberhasilan usaha peternakan ayam broiler. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Proses kerja yang dilakukan adalah sensor membaca nilai kondisi di dalam kandang dan mikrokontroler akan mengirimkan data hasil pembacaan oleh sensor ke API untuk diteruskan ke dalam database sehingga dapat dimonitoring oleh aplikasi. Lalu, apabila kondisi di dalam kandang tidak sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan, maka relay akan bekerja untuk mengembalikan parameter ke dalam kondisi yang ideal. Selain itu, pemberian pakan dan minum otomatis dilakukan pada waktu yang telah ditentukan atau pada saat kondisi air minum ayam di dalam wadah air minum habis. Lebih lengkapnya seperti yang terlihat pada diagram blok di layar, hasil pembacaan sensor suhu, sensor udara, sensor ultrasonik, dan sensor load cell dikirim ke internet menggunakan node MCU ESP8266 dan dibaca oleh user menggunakan Telegram. Hasil pembacaan dari sensor ini kemudian yang menentukan pergerakan relay, pemanas, pompa air minum, dan juga motor servo. Ketika sensor suhu mendeteksi bahwa suhu di dalam kandang terlalu rendah, maka pemanas akan menyala, dan apabila suhu dalam kandang terlalu tinggi, maka motor servo akan menyala dan menggerakkan kipas sehingga suhu dalam kandang menurun. Selanjutnya, apabila kadar amonia di dalam kandang terlalu tinggi, maka motor servo akan menyala dan kemudian menggerakkan kipas sehingga sirkulasi di dalam kandang dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya, sensor ultrasonik mendeteksi volume air minum di dalam tempat wadah air minum ayam, dan apabila sensor ultrasonik mendeteksi bahwa volume air minum ayam di bawah yang telah ditentukan, maka pompa air minum akan menyala dan mengisi kembali tempat wadah air minum ayam. Sedangkan sensor load cell digunakan untuk menimbang berat pakan yang akan diberikan pada ayam. Kemudian, sistem ini menggunakan IoT atau Internet of Things yang merupakan teknologi yang memungkinkan pengendalian komunikasi kerjasama dengan berbagai perangkat keras dan data melalui jaringan internet. Sistem ini juga menggunakan Arduino IDE yang merupakan Integrated Development Environment yang merupakan sebuah software open source yang dikembangkan oleh Arduino untuk memprogram Arduino.
Ada juga penggunaan ISP8266 yang merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP/IP. Selanjutnya beberapa sensor yang digunakan dalam sistem ini yaitu yang pertama adalah sensor suhu DHT11 yang merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu dan kelembaban. Selanjutnya ada sensor gas MQ135 yang merupakan sensor yang memonitor kualitas udara untuk mendeteksi berbagai gas atau asap berbahaya lainnya di udara. Ada juga sensor HCSR04 yang merupakan sensor ultrasonik yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan dari sebuah gelombang suara yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dari suatu benda atau objek tertentu yang ada di depannya. Ada sensor load cell yang merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Selanjutnya, sistem ini juga menggunakan relay yang merupakan perangkat elektronik yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung sumber tegangan. Ada juga pompa air yang digunakan untuk mengalirkan air dari bak penyimpanan air ke wadah air minum ayam. Ada motor servo yang digunakan untuk sebagai penggerak daun kipas angin yang mengontrol sirkulasi udara dalam kandang ayam. Dan lampu bohlam yang bekerja dengan menyalurkan arus listrik pada filamen dan digunakan sebagai sumber pemanas di dalam kandang ayam. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pompa air yang digunakan